Kembali lagi di segmen kedua dalam Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV, bersama dengan tamu istimewa sekali hari ini, Bunda Salma Dahri. Tadi di kesempatan yang pertama kita sudah berbincang tentang kiprah Bunda sebagai Ketua Muslimat NU Kota Kendari yang ternyata programnya sudah Masya Allah luar biasa sekali. Di segmen yang kedua ini kita akan berbicara tentang kiprah beliau sebagai seorang pengusaha, Masya Allah, sebagai seorang pimpinan dari perusahaan besar PT Dahtrako Raya Group. Siapa sih yang nggak kenal di Kota Kendari khususnya, di Sulawesi Tenggara pada umumnya, Dahtrako ini sudah sangat familiar ya di telinganya kita orang Kendari, orang Sulawesi Tenggara. Nah mungkin saya ingin tahu Bun, saya ini sebagai seorang pelaku usaha pemula ya, yang masih junior sekali, tentunya ingin belajar dari seniornya nih ya. Bagaimana kiprah beliau sebagai seorang pengusaha yang sukses, tentunya diawali dengan kerja keras gitu ya Bun. Nah silakan mungkin Bunda bercerita sedikit sejarah tentang PT Dahtrako Raya Group ini. Iya, jadi Jemawa juga pasti usahanya sudah gede juga. Masya Allah, amin. Ya. Jadi memang semua usaha itu semua orang bisa melakukan, tetapi tergantung dari bagaimana dia kesungguhan. Iya, kesungguhan dia dalam bekerja, kesungguhan ini pada awalnya. Jadi betul-betul kita tidak asal saja langsung ibarat sebuah buah itu yang kita karbit. Iya. Jadi langsung matang tuh nggak matang gitu itu ya? Saya kira tidak sehat bagus, juga ya, tidak Bun? bagus. Iya, jadi memang harus kita jalani betul, kita tahu. Jadi kita membersamai di dalam usaha itu. Jadi kita jangan beranggapan sudah besar, sudah punya nama, tetapi tidak mengindahkan apa yang ada. Jadi kita memang betul-betul harus terjun langsung bekerja keras. Jadi usaha apapun itu memang kita harus tekuni. Terus kita harus memupuk kepercayaan kepada pelanggan, kepada mitra kerja kita yang selama ini mungkin kita ada mitra kerja dengan usaha-usaha lain seperti misalnya kontraktor dengan pemerintah yang awal-awalnya memang kita juga berkecimpung di bidang kontraktor. Jadi usaha itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Jadi keuletan, kegigihan kita, kesungguhan, terus di samping itu juga faktor tentunya barulah masuk ke faktor modal usaha. Yeah. Jadi saya kira siapapun tidak menganggap bahwa perusahaan itu besar terus menganggap pemula itu tidak. Semua apalagi pergeseran waktu dari kita dulu pengusaha dulu terus berada di era sekarang, tentu yang lebih menonjol itu justru yang kaum milenial itu. Milenial ya. Jadi yang kita ini ibarat produk lama yang memang masih bisa mempertahankan, masih Masya Allah, iya, masih bisa mempertahankan, masih. Nah itulah tidak mudah mempertahankan satu usaha. Jadi makanya saya pikir trik-trik untuk pemula atau apa, saya kira semua usaha sama yang digeluti, dan kita memang harus istilahnya siap mental untuk istilahnya jatuh bangunnya itu. Ya, jadi nggak mungkin mau langsung sukses, itu ada tahapan dari awal dulu. Mungkin ibarat kurvanya itu nanti ada satu titik kita mungkin, tapi kita harus tetap bertahan agar kita tidak berada kurvanya itu kita nggak nurun sekali. Nggak turun jadi, terus, iya, naik lagi. Jadi iya, saya kira itu yang bisa. Masya Allah. Jadi artinya memang dalam dunia usaha ini tidak ada yang langsung besar begitu ya Bun? Tidak ada yang instan. Tentunya semua melalui proses jatuh bangunnya kita sebagai seorang pengusaha, kemudian juga persaingan yang mungkin kita hadapi begitu ya, dan berbagai macam tantangan dan problematika yang pasti muncul ketika kita sudah terjun menjadi seorang pengusaha. Nah, Dahtrako ini Bun, ya kan awal usahanya dulu apa sih Bun sebelum merambah ke sekian banyak bidang gitu? Iya, dulu Dahtrako, setelah itu kami membuka lagi satu perusahaan namanya PT Buah Poleyang. Itu mengkhususkan ke sebagai distributor semen Tonasa. Oh, setelah kontraktor kemudian distributor semen. Semen lagi. Setelah itu kami membuka satu perusahaan untuk ekspedisi. Kami di bongkar muat, ekspedisi angkutan barang. Setelah itu ke bongkar muat juga di pelabuhan. Masya Allah.
Jadi memang kebetulan Bapak adalah Bugis yang memang ulung untuk pebisnis. Memang terkenal sekali suku Bugis ini pebisnis ulung ya, pebisnis tangguh Jadi gitu. kita pun yang mendampingi beliau menjadi cepat pintar. Masya Allah. Dan satu kolaborasi yang bagus tentu saya kira kerjasama suami dan istri juga keluarga sehingga bisa masih ada eksis sampai sekarang. Eksis sampai sekarang, tetapi itu menjadi juga tantangan kita karena kenapa? Pergeseran baik budaya, baik keadaan teknologi dibanding dulu. Dulu kan sesuatu hanya by phone, tidak apa. Sekarang kan sudah beda. Jadi kita pun kalau tidak mengikuti ketinggalan. Kita ya, Bun? Iya, jadi yang dulu-dulu mungkin kita masih kerjakan sederhana, terus sudah muncul lagi yang satu, kita sudah mulai ketinggalan. Jadi pergeseran itu yang terasa di kita sebagai pengusaha awal yang memang masih bisa bertahan hingga hari ini. Masya Allah, artinya salah satu kunci kesuksesan dari Bunda menakodai Dahtra Korea Group ini adalah senantiasa mengikuti perkembangan teknologi ya, Bun? Iya, jadi kita jangan menganggap ya sudah ada bisa, tetapi itu akan ketinggalan karena motivasi itu teknologi itu selalu berubah-berubah dan cepat, iya. Jadi itu yang membuat kita terkadang terkadang juga hampir ketinggalan. Makanya kita meregenerasi untuk kelanjutan usaha ini. Masya Allah. Dan memang yang saya lihat juga, Bun, salah satu cabang usaha dari Dahtraku ini adalah taksi. Ya kan, Bun? Moda transportasi umum gitu ya. Iya. Jadi kemarin belum viral tuh era transportasi online, ya kan? Iya. Sistemnya masih tradisional banget gitu, kita menelpon, kemudian datang, gitu ya. Nah, Bunda menyikapi hal ini, ya kan? Secara Bunda juga punya cabang usaha di bidang transportasi umum ini. Iya. Kemudian era teknologi, era digital, yang akhirnya muncul transportasi online. Apa yang Bunda lakukan dengan perusahaan Bunda itu? Iya, kita berbicara dulu ke awal. Yang dulunya taksi mungkin secara sederhana kita kelola, dan saya sudah mengingatkan itu dulu yang kita takuti adalah persaingan sesama pemilik taksi. Betul. Ya, awalnya. Setelah itu kita berbicara perkembangan persaingan di luar biasa cepatnya. Selain kita mengkhawatirkan pengusaha taksi lain, teknologi lah yang membuat semua jadi berubah. Karena apa? Yang dulunya hanya sederhana kita memakai petugas di posko, sekarang itu sudah bisa bergabung di pemilik aplikasi atau jasa seperti Maxim misalnya Dan itu kita menyikapinya dengan memberikan arahan kepada driver kita bahwa kalau Anda tidak mau maju, tidak mau belajar, dan Anda tidak akan bisa bergabung dengan aplikasi itu. Dan kalau sekarang penelpon pun sudah tidak menggunakan lagi by phone, jadi dia sudah langsung aplikasi. Jadi pesanan, jadi nggak berharap arahan dari operator di posko. Jadi saya kira luar biasa ini perkembangan. Serba cepat ya, Bunda. Serba cepat, dan sehingga ya lumayan juga. Jadi yang mereka tidak tahu, mau tidak mau mereka sudah tidak bisa menjalankan. Artinya ini menjadi tantangan tersendiri untuk seorang pengusaha ketika dihadapkan dengan fenomena perubahan-perubahan, apalagi di serba digital ini yang serba cepat ya, Bun. Kita harus menyesuaikan hal itu, saya kira. Dan menarik sekali ini, Bun, tadi berbicara tentang persaingan. Nah, bagaimana Bunda menghadapi persaingan-persaingan misalnya dengan masuknya berbagai macam merek semen yang lain, atau banyaknya kontraktor-kontraktor yang menjadi persaingan atau menjadi pesaingnya Bunda begitu ya, ataupun itu tadi ada moda-moda transportasi online yang lain. Menghadapi persaingan ini tipsnya Bunda seperti apa, Bun, supaya kita sebagai pengusaha tidak drop, tidak jatuh, tidak putus asa gitu? Ya, kalau kita lihat menghadapi persaingan sekarang hari ini yang cukup luar biasa, jadi saya kira untuk
bahan bangunan, juga untuk produk-produk lain, untuk juga para pelaku usaha UMKM maupun kita yang pengusaha boleh dikata sudah menengah. Itu persaingan itu sekarang dibanding dulu kita masih santai-santai, cuma kita aja yang jual ini. Iya. Sekarang kita diperhadapkan dengan banyaknya selain pesaing kita sesama distributor, juga merek-merek yang ada itu kan sudah banyak. Jadi seperti misalnya contoh semen Tonasa itu sudah kita diperhadapkan dengan 3 roda, semen Bosowa, semen Kos, beberapa merek semen kan. Jadi ya bagaimana kita menyikapi, kita selalu juga memantau pesaing kita bagaimana dia melakukan membuka harga di luar. Kita selalu memantau juga kita bagaimana, apa kita bisa bersaing produk kita, sehingga kita tidak menjadi pelaksana usaha yang memang tidak bisa mengikuti persaingan. Masya Allah. Jadi memang sangat berat. Gitu. Sangat berat ya. Tapi mungkin memang sudah terbiasa dengan tantangan ya Bun. Artinya sudah makan asam garam beliau dalam dunia usaha sekaligus menghadapi tantangan persaingan ini seperti apa. Nah, semakin menarik perbincangan santai kita dengan beliau, tetapi segmen kedua sudah harus diakhiri dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut. Tetap di Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV.